bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, pujian dan syukur kami panjatkan kepadamu untuk seluruh anugerah yang masih boleh kami terima hingga detik ini. Atas rahmat kehidupan, kesehatan, serta anugerah-anugerah-Mu yang berguna bagi kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan kami sore hari ini. Semoga apa yang kami bicarakan memberi kami semangat untuk senantiasa bergiat dalam pelayanan di tengah umat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, para penyuluh yang saya kasihi, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Ini betul-betul informatif, cepat lebih dulu, nanti kalau mau ada yang ditanyakan sesudah 4 hal ini. Yang pertama, tentang laporan bulanan dalam aplikasi SIP2KAT. Jujur, bulan Oktober adalah bulan paling membahagiakan untuk saya. Kenapa? Karena hampir seluruh pekerjaan yang dilaporkan nyaris tanpa cacat. Kalau saya kembalikan itu pasti perkara jam atau foto. Sudah hanya itu saja. Sebelum-sebelumnya itu ada kelompok binaan kosong, keliru milih materi, dan sebagainya. Itu yang pertama. Tentang laporan bulanan, Oktober hampir 95% sempurna. Kedua, tentang laporan fisik yang harus dikumpulkan. Para penyuluh yang terkasih, meskipun ada keterlambatan untuk pengiriman laporan fisik semester 1, saya masih bisa mentolerir, bahkan untuk nanti yang semester 2. Untuk laporan fisik semester pertama, itu masih ada 30 penyuluh yang belum mengumpulkan. Kemarin rencana saya kirimkan nama-namanya, kok mau ngetik lewat pakai HP itu jempol saya juga lumayan kemeng gitu. Lebih baik saya umumkan saja di Zoom ini jumlahnya saja, tanpa menyebut nama. Katanya kalau menyebut merek kan enggak bagus kan gitu. Janganlah, jangan mempermalukan banyak orang. Mas Wana pasti protes ini. Lah aku biasanya kok diumumkan grup gitu balik. Nah, saya hanya menyebutkan jumlahnya saja, ada 30 penyuluh yang belum kirim. Berkaitan dengan laporan penyuluh itu sebenarnya belum ada pemeriksaan, tetapi karena ketentuan dari Juknis harus mengumpulkan fisiknya, maka saya minta supaya pekerjaan saya untuk memeriksa laporan itu tidak bertele-tele juga, maka keterlambatan untuk yang 30 penyuluh ini untuk saya pribadi tanda petik membantu. Artinya tidak pada saat yang bersamaan itu ada 84 penyuluh yang harus mengumpulkan. Loh, katanya 98. Ya. Ini sekaligus sebagai pengumuman bahwa kuota Provinsi Jawa Timur yang harusnya mendapatkan 98 penyuluh non-PNS, karena beberapa tidak memberikan laporan di dalam aplikasi SIP2KAT, ya,
tidak memberikan laporan di dalam aplikasi SIP2KAT selama 3 bulan berturut-turut, maka yang bersangkutan secara otomatis gugur karena juknis. Juknisnya itu mengatakan demikian. Jadi kalau tidak membuat laporan ya selama 3 bulan berturut-turut sudah gugur. Maka kalau ada yang sakit, saya berharap ngabari saya, karena pasti rekap dari aplikasi itu tidak akan muncul, tidak melaporkan kegiatan kan. Tapi kalau melaporkan, Mas Hatta saya sakit, Pak atau Bu, tolong kirimkan surat sakitnya. Maka bulan berikutnya, meskipun tidak buat laporan, itu tetap menerima tunjangan penyuluh non-PNS selama 3 bulan berturut-turut. Jadi memberitahu sakit 3 bulan berturut-turut, ada juknisnya. Saya tidak bagikan juknisnya karena saya yakin Bapak Ibu tidak akan kober untuk membaca aturan yang jelimet seperti itu. Ini saya katakan apa adanya, makanya baiklah komunikasi itu terjalin baik antara kita. Nah, berikutnya untuk laporan bulan Desember. Nah ini, laporan bulan Desember di dalam aplikasi SIP2KAT. Itulah alasannya kenapa kemarin di dalam grup saya katakan, tolong perbanyak foto kegiatan, ya, perbanyak foto kegiatan, atau menambah jumlah penyuluhan. Begini, saya sudah bertanya kepada Kasubdit penyuluhan di Jakarta, Bu Marini, dan yang terakhir saya konfirmasi dengan Ibu Kundarti selaku pengelola pembayar tunjangan penyuluh non-PNS. Untuk tunjangan penyuluh non-PNS bulan Desember itu akan dirapel bersama dengan pembayaran tunjangan bulan November. Nah ini bisa jadi sangu untuk Natal. Gitu. Jadi tunjangan penyuluh non-PNS bulan Desember itu nanti akan dibayarkan bersama dengan tunjangan bulan November. Maka ada beberapa hal yang wajib dilakukan. Satu, sampai dengan tanggal 10 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember kegiatan untuk bulan Desember itu sudah harus bisa saya lihat di dalam rencana kegiatan. Jadi dimasukkan terlebih dahulu rencana kegiatannya. Satu itu, rencana kegiatan untuk bulan Desember itu sudah harus saya baca per tanggal 10. Lalu untuk untuk realisasinya bagaimana? Realisasinya boleh dilakukan atau boleh di-entry sampai dengan tanggal 22. 22 itu sudah termasuk dengan perbaikannya. Nanti saya harus kerja ekstra ini pada bagian ini. Jadi saya ulang, untuk perencanaannya itu tanggal 10. Realisasinya terakhir 22. Karena di sela-sela tanggal-tanggal itu nanti, rentang tanggal 10 sampai dengan tanggal 22,
kami ada beberapa pertandingan perayaan Hari Amal Bakti, sehingga kami harus berbagi waktu di sana. Terakhir ini sebenarnya hanya sekedar informatif. Para penyuluh yang saya kasihi, pendataan tentang pegawai pemerintah non-ASN yang kemarin sempat mungkin membuat panik, membuat ribet dan sebagainya, itu tidak menghapuskan hak Bapak Ibu suster sebagai penyuluh non-PNS, karena rekrutmen yang terjadi terhadap suster dan Bapak Ibu itu berlaku sampai dengan tahun 2024. Jadi kalau kemarin tidak masuk, tidak mendapatkan akun, itu bukan berarti gugur dan tidak menjadi penyuluh non-PNS. Penyuluh non-PNS-nya tetap. Karena ini rupanya, ini kalau saya membaca dan mendengar beberapa informasi, kedepannya itu rupanya rekrutmen untuk penyuluh ataupun untuk guru itu akan diambil dari pegawai-pegawai pemerintah non-ASN ini. Itu. Karena supaya tidak terjadi nepotisme dan kong kali kong itu kan biasanya wis sekolah dulurku toh wis dadi kene kerja kene, padahal dia tidak punya kompetensi itu, sehingga maka kemarin diminta mengumpulkan ijazah dan sebagainya. Itu rupanya plan kedepannya seperti itu. Mungkin informasi tentang satu, resume laporan bulanan pada aplikasi SIP 2 KAT, 2 tentang pengumpulan laporan fisik semester 1, 3 tentang rencana pencairan tunjangan penyuluh bulan Desember, dan tentang pendataan pegawai non-ASN saya akhiri. Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Monggo. Saya, Mas. Dari Algon, Mas. Citra. Ya, silakan. Ya. Mas Hatta, kalau ya. Tidak salah ingat, kemarin sempat Mas Hatta mengatakan untuk segera mengumpulkan surat rekomendasi untuk tahun 2024 dan foto KTP ya? Betul. Nah, itu kapan Mas ya? Apakah di bulan November ini atau Desember? Kira-kira kapan mulai bisa dikumpulkan? Takutnya kalau Desember mungkin terlalu lama Mbak, nanti kedaluarsa. Itu aja Mas. Tidak, kalau untuk pengumpulan itu saya tetap merencana saya plan itu terakhir bersamaan dengan realisasi kegiatan tanggal 22 Desember itu. Oh ya, maaf tambahannya itu. Sehingga nanti katakanlah aku kesel aku jadi penyuluh, enggak melu meneh, enggak masalah untuk saya, karena nanti mekanisme pembuatan SK itu saya usahakan sebelum akhir 2022 ini. Begitu. Terjawab atau tidak? Iya Mas, berarti jadi kita mulai bisa buatnya tertanggal 22 Desember. Untuk apa itu? Surat rekomendasi dari Pastor Kepala? Enggak usah. Kalau surat rekomendasinya dimulai bulan-bulan ini enggak masalah. Dikumpulkan tertanggal bulan ini enggak masalah. Oke Mas, terima kasih. Ya. Begini, Ibu atau suster saya tidaan. Untuk surat rekomendasi Romo, sedapatnya diusahakan lebih dahulu. Karena minggu ketiga November dan sampai nanti awal Januari itu sepertinya akan menjadi kerja keras untuk para imam, karena mulai masa Advent, Natal, dan gongnya itu kalau nggak salah Maria Bunda Gereja ya, 1 Januari itu.
Bunda Allah. Maria Bunda Allah. Nah, itu apa namanya, masa-masa jam-jam kerjanya para imam tuh. Sehingga kalau nanti kita menyela, minta tanda tangan dan sebagainya, itu sepertinya akan menjadi ribet untuk kita. Diusahakan lebih awal, enggak apa-apa. Jadi saya katakan mengumumkan lebih awal itu supaya kita juga istilahnya tepos liro terhadap imam, terhadap teman-teman, mungkin ketua bidang atau ketua lingkungan yang harus menyerahkan tanda tangan dan seterusnya. Begitu. Oke. Mas, selanjutnya yang dikirimkan kan surat rekomendasi pastor kepala dan fotokopi KTP kan? Nah, itu dikirimkan fisik ataukah di link? Apakah akan disediakan link? Begini. Seperti yang dulu. Kalau istilahnya begini, sebenarnya kepentingan mengumpulkan KTP itu bila ada penggantian penyuluh non-PNS oleh pastor paroki. Jadi kalau penyuluh yang lama dan sudah memiliki akun pada SIP 2KAT, tidak mengumpulkan lagi KTP. Oh enggak, kalau rekomendasinya tetap saya minta karena 1, 2 laporan fisik yang sudah terkumpul dan sudah saya periksa itu masih mempergunakan scan tanda tangan Romo Paroki. Padahal informasi yang saya berikan cukup jelas. Tanda tangan basah dan stempel. Sehingga kalau yang bersangkutan tidak mendapatkan rekomendasi Romo, tanda tangan basah dan stempel, berarti tidak ada komunikasi yang baik ke paroki. Begitu. Berikutnya saya Mas Hatta. Monggo. Pertanyaan. Tadi dikatakan untuk Desember itu ada penambahan foto kegiatan dan sebagainya. Kemudian harus dimasukkan dalam rencana penyuluhan itu sampai tanggal 10 Desember. Apakah tetap 8 jumlahnya Mas Hatta atau bagaimana? Untuk betul. Jumlah kalau jumlahnya 8, saya ralat yang disampaikan tadi, foto-fotonya itu dikumpulkan selama bulan November ini. Melalui dikumpulkan foto-foto kegiatan bulan November. Pokoknya membuat foto itu misalnya, saya membuat katekumen dewasa. Buatlah foto itu seolah-olah para penyuluh itu hendak membuat laporan rangkap 2. Saya belum paham, Mas. Kemarin itu foto-foto kan sudah dikirim, sudah diberikan ketika laporan semester ganjil itu. Foto-foto kegiatan itu kan sudah dikirim. Kemudian untuk selanjutnya ini foto-foto kegiatan yang dikirim itu apakah sama atau bagaimana mekanismenya? Enggak. Jadi begini, selama bulan November ini, ini saya ngomong pelan-pelan, nggih. Selama bulan November ini, saat melakukan penyuluhan, buatlah foto itu rangkap 2. Jadi satu foto dipakai untuk laporan bulan November itu. Dan yang satu foto lagi nanti dipersiapkan untuk laporan bulan Desember. Artinya begini, para penyuluh, Bapak Ibu, Suster, saya yakin bahwa pada awal bulan Desember sampai dengan nanti Natalan, itu sepertinya kegiatan-kegiatan umat itu akan sedikit. Mungkin kita bisa melakukan kegiatan Advent 1, 2, 3, 4.
ya, kita hanya akan kebagian Advent ketiga dan keempat pada bulan Desember. Sehingga kalau mau buat foto itu kayaknya juga, duh ini nubiak-nubiak begini. Nah, saran saya, buatlah foto-foto kegiatan selama bulan November ini rangkap 2. Saya tegaskan sekali lagi, Mas. Ya, boleh, monggo. Artinya, kalaupun toh nanti itu kan bukan sesuatu yang mutlak harus dibuat di November ini. Artinya kalau orang memang di Desember itu ada 8 kegiatan real, apakah kan tidak harus menggunakan foto yang November, Mas? Betul? Oh, tidak. Monggo. Saya betul, boleh. Tetapi ingat kurun waktu yang saya berikan tadi, nggih, Pak. Oke. Ya. Perencanaan itu hanya rencananya saja loh, nggih. Rencananya itu loh, kalau sudah ada realisasi ya enggak masalah. Rencananya itu pokoknya saya lihat total ada 8. Jangan lebih. Nah, ini juga menjadi laporan evaluasi laporan bulanan. Kalau sudah saya dapat 14 laporan, 15 laporan, sedih saya. Sudahlah, satu penyuluh itu cukup dibatasi 8 aja. Itu. Begitu, boleh kalau yang Desember sudah pasti 8 monggo. Oke. Terima kasih. Ya, saya Pak Atta. Ya, siapa? Iya. Saya tidak bisa melihat layar semua ini. Ngapunten, saya pakai HP. Nani Juartini dari Gresik, Pak Atta. Silakan Bu Nani. Ya. Itu untuk surat rekomendasi punya saya dan Bu Sieni sudah saya masukkan di laporan semesteran itu sudah terkirim bersama-sama ini laporan semesteran yang tempo hari di dalamnya. Tidak apa-apa, Pak Atta. Tidak apa-apa, tidak masalah. Berarti nanti saya akan lihat. Saya catat Bu Nani. Terima kasih. Saya dan Bu Sieni ya Pak Atta. Ya, siap. Ya, makasih. Siap. Mas Atta. Ya, silakan. Untuk rekomendasi itu di parenting kami kan ada dua orang. Secara fisik misalnya kami langsung untuk mengirimkan itu bagaimana? Lewat pos itu bisa ya? Boleh, tidak masalah. Bahkan kalau yang lama rekomendasinya mau dibuatkan satu langsung, misalnya nama Romo Paroki A, alamat jalan apa, menerangkan bahwa penyuluh A dan B itu boleh, itu tidak masalah, nggak harus satu-satu. Terima kasih. Untuk yang lama. Terima kasih. Mas Atta, ya. Maaf mau tanya. Bentar, Pak Hadi angkat tangan. Silahkan Pak Hadi, silahkan. Oke, ada 3 Mas Hatta yang mau saya tanyakan. Yang pertama adalah kalau teman-teman menyebut surat rekomendasi itu maksudnya apa? Apakah kita membuat rekomendasi yang baru? Karena kami pada saat awal itu kan sudah mengumpulkan. Yang kedua, yang kedua itu pergantian kelompok binaan. Ini kan tahun terakhir ya, kelompok binaan itu yang kita binakan mulai Januari sampai Desember. Ya. Satu generasi ini kan habis. Nah, contohnya kelompok binaan kami yang remaja ini otomatis kita ini habis di bulan Desember. Berarti kan harus bergantian kelompok binaan. Nah, rencana saya kelompok binaan kami yang ke tahun kedua ini adalah kelompok binaan lansia, kategori lansia. Karena mereka, saya anggap pembinaan ini sudah selesai yang kelompok remaja. Yang kedua. Yang ketiga, rencana kegiatan tahun 2023 itu mau dikirimkan kapan ya itu ya? Rencana kerja, maksudnya tahun 2023. Rencana penyuluhan. Belum ada rencana 2003. Loh, Pak Hadi belum ngerti saya. Maksudnya bagaimana itu kok 2023? Loh, enggak, rencana kerja maksudnya rencana kerja tahun depan ini loh.
Kan disuruh kan tahun lalu kan rencana kerja tahun 2022, rencana kerja 1 tahun. Nah sekarang 1 tahunnya kan sudah habis. Yang 2023 ada kan? Oke, paham, nangkap saya, baru nangkap. Jadi untuk yang rencana itu jawabannya tidak perlu, karena sekarang semuanya akan tercover lewat aplikasi itu. Satu itu. Terus kedua, untuk pergantian kelompok binaan langsung saja dilakukan. Karena nanti di dalam aplikasi itu akan tercatat. Nah, ini sebenarnya saya perlu melakukan 1 kali Zoom lagi untuk evaluasi laporan yang selama ini dilakukan. Terakhir, untuk rekomendasi Romo Paroki, apakah kami yang lama-lama itu harus buat lagi? Jawabnya ya. Karena dari laporan fisik yang sudah saya terima, saya masih menemukan 1-2 laporan yang mempergunakan tanda tangan scan. Untuk saya, tanda tangan scan itu indikasinya simpel. Berarti yang bersangkutan punya komunikasi yang kurang baik ke paroki atau kucing-kucingan. Itu saja. Kecuali kalau tadi ada yang mengatakan, oh saya sama Romo parokinya diizinkan untuk melakukan scan. Itu lain cerita. Itu. Karena pasti akan terlihat di belakang-belakangnya itu pasti ada tanda tangan tanda tangan bapaknya, entah ketua lingkungannya, entah kepala sekolah mana, itu pasti ada. Nah, ini yang saya temukan ada, saya tidak mau menyebut. Mulai dari awal sampai akhir tanda tangan scan. Itu. Begitu Pak Adi? Terjawab nggih? Oke, tadi suara Ibu siapa? Ibu atau Suster? Saya Pak. Oke, Pak Alfon, silahkan. Ya. Selamat malam Pak Hatta. Ya, selamat malam. Yang pertama saya menanggapi selama ini kan laporan kita begitu jelas Pak. Yang pertama melalui SIP 2 kat sudah bagus. Yang kedua adalah laporan fisik. Pertanyaan saya, kenapa kok teman-teman itu lengah membuat laporan secara fisik? Yang membuat teman-teman lain itu menghambat. Itu yang pertama. Akhirnya hal kecil itu jadi bulat, Pak. Orang yang mengerti jadi tidak mengerti jadinya, Pak. Yang kedua, saya mengusulkan surat rekomendasi itu dikirim PDF saja, Pak. Melalui Japri Pak Hatta saja, biar enggak. Soalnya hanya satu itu Pak, kirim lewat pos itu. Ya, eman, Pak. Japri saja, PDF kirim Pak Hatta saja. Itu saja Pak usulan saya. Terima kasih. Ya. Kalau untuk kesulitan teman-teman Pak Alfons, kita juga harus membuka hati bahwa mungkin tidak ada yang mau diminta tolong foto dan sebagainya sehingga memang kesulitan. Tetapi yang saya lihat dari proses hampir 1 tahun ini, makanya tadi saya juga memberi apresiasi bahwa laporan bulan Oktober itu betul-betul membahagiakan saya. Harusnya tidak perlu terjadi 98 menjadi 84, itu berarti ada 14 penyuluh yang sama sekali tidak memberi respon, tidak membuat pelaporan, dan seterusnya. Pokoknya yang tidak itu tadi. Sehingga ada 14 juta tiap bulan kali, sekarang sudah berapa ini? Bulan ke-10 ya berarti. Ada 140 juta uang yang tidak terserap. Itu. Emang Pak. Oke, begitu dulu nggih Pak Afon tanggapan saya. Jadi untuk kesulitan SIP 2KT kita nggak boleh tutup mata untuk banyak teman. Ini ada 3 jari angkat tangan saya tidak bisa melihat. Suster Grace, silakan.
Suster Grace. Tidak ada suara. Bu Rosalia Murni dulu mungkin. Silakan. Iya Mas, mohon maaf. Saya mau tanya untuk surat rekomendasi Romo, apakah ada format khusus atau terserah Romo? Karena jujur saya termasuk baru, jadi saya belum memahami untuk surat rekomendasi Romo. Oh, Bu, mungkin kalau untuk formatnya boleh bertanya pada teman-teman penyuluh dari paroki lain. Mungkin difotokan formatnya, kita yang membuat, lalu nanti dibawa ke sekretariat. Oh iya. Romonya tinggal tanda tangan. Kalau romonya, oh ini harus ada kop parokinya. Oh ya Romo ini soft kopinya bisa dikopi, hanya tinggal beri kop dan seterusnya. Untuk teknisnya mungkin bisa dilakukan begitu. Baik, ya. Terima kasih Mas. Cukup, oke. Suster Grace, mari silahkan. Suster Grace angkat tangan. Masih di mute. Oh, Mas, sebentar Suster saya bantu kalau gitu. Suster Grace. Oh, enggak, sudah kok. Silahkan Suster. Oh, nah. Yang bisa hanya Suster Grace ini sudah saya minta untuk tidak di-mute. Atau terkendala jaringan, atau terpencet. Oke, pending dulu. Bu Ana, silahkan. Di-unmute dulu, Bu. Mikrofonnya diaktifkan dulu. Mati ini, posisi mati. Ya, coba. Tuh, nggak masuk suaranya. Apakah tertancap headset? Apakah tertancap headset? Oke, sebenarnya sudah tidak termute ini. Harusnya sudah bisa. Selamat malam Pak Atta. Iya, siap. Terdengar Bu, silakan. Oke. Ini saya mau bertanya tentang surat rekomendasi. Waktu pertama itu kan kita mendapatkan rekomendasi dari Romo terdahulu. Ya. Nah, di tahun 2021 sampai 2022 ini kan ada pergantian Romo. Jadi nanti rekomendasi dan tanda tangannya itu kan pasti berbeda. Itu bagaimana, Pak? Tidak masalah. Yang penting yang memberikan tanda tangan Romo paroki atau Romo yang di paroki itu. Oke. Terus yang kedua mengenai pendataan penyuluh. Ya. Nah, saya kan masih baru. Terus saya bingung masalah itu. Nah, untuk kami yang pengangkatan tahun 2022 ini, apakah ada nanti pendataan penyuluh di berikutnya? Dan kenapa kita tidak bisa masuk? Karena saya baca di grup untuk yang tahun 2022 belum bisa dimasukkan. Itu kenapa Pak Atta? Itu aja pertanyaan saya, terima kasih. Bu Ana tidak terhambat usia ya? Tidak. Sekarang masih usia 48. Loh, harusnya bisa masuk Bu Ana. Kemarin sudah ke kantor kabupaten kota? Belum, tapi saya tanya Ibu Kundati, itu. Tidak Bu, ikut. Ya. Informasi saya mungkin salah, maaf. Informasi saya mungkin salah. Karena bukan lewat link yang saya berikan itu, tetapi harus datang ke operator kabupaten kota. Jadi itu rupanya harus mengentry NIK masing-masing itu. Tahun depan pasti ada lagi, harusnya. Berarti untuk tahun ini sudah nggak
bisa ya Pak? Tahun ini sudah tidak. Tahun ini sudah tidak. Tahun depan karena begini, kalau hitungan di kantor Bimas Katolik ini karena saya 2 minggu ini 2 minggu ini fokus untuk pemberesan data-data. 2 tahun ke depan itu Bimas Katolik, guru Katoliknya, guru pendidikan agama Katolik itu hanya tinggal ratusan. Hanya tinggal 100-an, plus minus tinggal 100. Iya, memang saya akui untuk guru Katolik itu sangat minim, terutama di SD-SD Katolik. Dan pada umumnya anak-anak kita itu digabungkan dengan pembelajaran agama Kristen. Nah, itu yang susah. Ya. Memprihatinkan. Ya, Bu, untuk yang itu jawaban saya begitu. Jadi, apakah akan ada pendataan ini lagi? Ada, karena seperti di ruangan Bimas Katolik sendiri, yang anak PPN-PN-nya itu malah belum terdaftar. Karena persyaratannya apa? Minimal sudah bekerja, dibayarkan oleh Kementerian Agama, itu selama 1 tahun. Makanya kemarin untuk teman-teman yang berhasil mendapatkan akun, itu akan diminta SP2D. SP2D itu apa? Bukti bahwa yang bersangkutan itu dibayar oleh Kemenak selama 1 tahun. Itu kemarin yang melayani Bukun karena memang itu bidangnya Bukun itu. Saya hanya tinggal bro-bro. Oh, sudah ditanyakan tentang pergantian Romo. Oke, Suster Kris tadi menanyakan hal yang sama. Oke. Sama-sama Suster. Bu Ana begitu? Cukup? Oke, siap Pak Atta. Terima kasih. Ya. Masih ada 5 menit terakhir saya karena saya harus jalan dan mungkin ada yang cukup. Oke. Dalam siapa yang cukup nggih? Suster, Bapak Ibu, saya perlu melakukan 1 kali Zoom lagi untuk melakukan evaluasi dari apa yang dilaporkan dalam SIP 2KAT. Misal, tentang peneraan jam, tentang pemilihan materi 1 atau materi 2, berapa banyak jumlah istilahnya kelompok binaan itu, maksudnya ini anggota kelompok binaan. Jadi ada yang tetap menuliskan 1 orang, padahal secara juknis 1 orang itu bukan kelompok. 1 orang itu les privat katanya begitu. Cuman itu harus disiasati. Selama ini saya masih mempersiapkan, saya mau pasang badan untuk semuanya. Jadi kalau yang menuliskan 1 orang, nanti argumentasinya orang Katolik nggak banyak. Dan yang mau jadi katekumen itu memang hanya 1 orang. Itu aja deh. Jadi kalau harus dikatakan harus 2 orang atau 3 orang, ya berarti ini harus menyiasati cara pelaporan, itu aja. Yang berikutnya tentang foto. Foto jangan foto selfie. Pasti saya kembalikan. Setidaknya tunjukkanlah bahwa para penyuluh itu sedang berada di tengah kelompok binaannya itu melakukan penyuluhan. Loh, berarti kan harus minta tolong orang lain. Ya. Kalau nggak ada yang bisa dimintai tolong, ya setidaknya Nah, ini yang harus dijelaskan di dalam Zoom itu nanti. Makanya saya membutuhkan 1 kali Zoom lagi untuk evaluasi pelaksanaan laporan bulanan ini. Terakhir, 2 menit terakhir saya buatkan ringkasan. 1 rencana kegiatan bulan Desember itu sudah harus saya baca tanggal 10. Lalu realisasi terakhirnya dibuat serempak saja tanggal 22. Tanggal 22. Kedua,
untuk semua saja yang tidak berhasil mendapatkan akun saat pendataan pegawai pemerintah non-ASN, tidak berarti menghapus kepenyuluhannya. Artinya apa? Suster, Bapak, Ibu tetap menjadi penyuluh non-PNS, kecuali yang sudah nyata-nyata 3 bulan berturut-turut tidak melaporkan dalam SIP 2KT. Saya itu mau mengeluarkan dari grup itu juga, ya apa, wong ini mungkin teman-teman mau saling sapa, ya sudahlah, saya bertahan. Tetapi ini saya tegaskan bahwa sebenarnya menurut Juknis 3 bulan berturut-turut tidak membuat laporan dalam SIP 2KT itu sebenarnya sudah dicoret dari kepenyuluhan. Sampai dengan ada pergantian dari Romo Paroki ini yang sudah proaktif seperti itu dari Lumajang. Saya sebut saja. Sudah terakhir. Oh ya, laporan fisik. Untuk laporan fisik semester 2, saya juga belum mempunyai ketentuan waktu terakhirnya kapan, tetapi untuk laporan fisik semester pertama, 30 orang yang masih belum, saya tunggu segera. Jangan ditumpuk-tumpuk. Itu tadi seperti kata Pak Alfons, wong tinggal menata apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kurang lebih begitu lakukannya. Baik. Demikian Suster, Bapak, Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Yang kabar gembiranya itu tadi, tunjangan Desember itu tidak diberikan Januari, tetapi akan diberikan pada saat Desember bersama dengan honor atau tunjangan bulan November. Jadi nanti awal bulan Desember itu akan menerima 2 bulan. 2 bulan. Siapa yang akan dibayarkan 2 bulan? Yang mencantumkan rencana kerjanya sampai tanggal 10 itu nanti ada, pokoknya ada 8. Oh ya, jumlahnya 8. Hanya rencana saja loh ya, belum realisasi. Nanti kalau buat rencana saja saya enggak bisa realisasi. Ya kalau nanti ada audit ada audit terus disuruh kembalikan, ya dikembalikan gitu aja kan, gampang. Gitu. Baik, Suster, Bapak, Ibu, saya akhiri Zoom malam hari ini. Bu Endang, saya minta bantuannya untuk menutup dengan doa. Monggo. Mari kita mempersiapkan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur Engkau telah menyertai kami dalam pertemuan Zoom, walau hanya waktu yang terbatas. Namun kami sungguh memahami dan sungguh bermanfaat apa yang telah kami terima dari Mas Hatta untuk tugas-tugas kami, baik yang sudah terlaksana maupun yang akan datang. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua, para penyuluh non-PNS yang Kau percaya untuk dapat melaksanakan tugas-tugas ini dengan lebih baik lagi. Berkati kami semua ya Tuhan dengan kesehatan jasmani dan rohani, dan juga Mas Hatta bersama teman-temannya, agar mereka semua senantiasa tetap sabar, tetap telaten di dalam mendampingi kami semua untuk pelayanan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, yang kita mohon bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih Mas Tri. Terima kasih bantuannya. Terima kasih Mas Hatta, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Pak Hatta.